Selamat datang di Genjelo. Di video kali ini saya akan menginformasikan atau memberikan contoh soal-soal mental ideologi, dan semoga soal-soal yang saya berikan ini akan muncul saat pelaksanaan untuk tes mental ideologi untuk daftar TNI. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu petunjuk pelaksanaannya. Untuk petunjuk pelaksanaannya di sini yang pertama adalah persiapkan pensil utama yang digunakan dengan baik, tidak mudah patah dan tidak memiliki ketajaman yang bisa merusak atau merobek kertas lembar jawaban. Yang kedua, siapkan pensil cadangan untuk mengantisipasi pensil utama rusak atau patah. Yang ketiga ialah persiapkan kondisi kejiwaan Anda tenang, percaya diri, tidak cemas atau keringat berlebih, tidak sedang menahan rasa buang air besar atau kecil ataupun sakit. Nah, dengarkan baik-baik, pahami dan laksanakan instruksi perintah dari pengawas tes berkaitan dengan petunjuk awal, waktu, tata tertib dan peraturan lainnya. Menulis data diri, nama dan nomor tes di form isian data diri pada kertas gambar. Yang selanjutnya adalah konsentrasi dan teliti, mengurai dan memahami maksud dan tujuan tiap-tiap pertanyaan sebelum menulis jawaban serta penjelasan Anda. Yang ketujuh yaitu yakin dan ingat 100% jawaban tertulis pada tiap soal pertanyaan adalah sudah tepat dan tidak akan dirubah dengan maksud atau alasan apapun. Yang kedelapan adalah menjawab dan menjelaskan pertanyaan tertulis dengan jelas atau kata dalam kalimat bisa dibaca dan mudah dipahami maksud serta tujuannya langsung ke pokok persoalan. Yang kesembilan, jangan mempergunakan penggaris atau penghapus dalam mengerjakan tes meskipun telah disediakan. Yang selanjutnya adalah jangan bertindak kegaduhan atau mencoret-coret lembar soal dengan maksud apapun. Yang terakhir, selesai kertas lembaran soal dan jawaban Anda tetap bersih dan rapi. Itulah petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan tes mental ideologi. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal-soal untuk tes mental ideologi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang ke-10 adalah bagaimana pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia, di antaranya budaya tindik dan tato. Bagaimana pendapat Anda apabila beberapa remaja Indonesia mengikutinya dengan menganggap tren kemajuan zaman? Jelaskan. Nah, tidak setuju karena merupakan pengaruh buruk yang dapat merusak kesehatan secara mental dan jiwa generasi muda penerus bangsa. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah apakah Anda pernah atau mempunyai tindik atau tato di bagian tubuh tertentu? Jelaskan. Tidak mempunyai jawabannya karena ajaran agama yang melarangnya dan juga atas kemauan saya sendiri untuk tidak bertindik atau bertato karena cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri yang dalam persyaratannya adalah melarang adanya tindik dan tato. Itu untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-12. Ini adalah pada saat ini masih saja terjadi perkelahian antara pelajar, mahasiswa dan antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi rasa setia kawan. Bagaimana pendapat Anda terhadap kejadian tersebut? Jelaskan. Jawabannya tidak setuju karena rasa setia kawan seharusnya disalurkan kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk hajat orang banyak. Tawuran hanya akan menimbulkan kekacauan dan rasa tidak aman dalam masyarakat, serta apabila kita terbukti sebagai pelaku maka kita akan dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Itu untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah terlibat dalam perkelahian antar kelompok masyarakat atau antar pelajar? Kapan dan jelaskan. Nah, jawabannya tidak pernah. Saya tahu bahwa hal tersebut tidak ada manfaatnya.
untuk saya, dan apabila saya melakukan, saya akan berurusan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang ke-14, dalam pergaulan remaja saat ini, minuman keras, beralkohol maupun narkoba atau obat terlarang menjadi sarana untuk menambah keakraban dan merekatkan persaudaraan. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena hanya akan merusak mental dan jiwa generasi bangsa, dan apabila ketahuan akan ditangkap untuk kemudian diadili dan dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Itu pertanyaan yang selanjutnya yang biasanya keluar di tes mental ideologi tulis adalah, apakah Anda pernah mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba dan sejenisnya? Jelaskan. Tidak pernah, karena hanya akan merusak kesehatan dan mental saya, serta hanya akan menyusahkan keluarga saya, dan apabila saya terbukti bersalah mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, saya akan berurusan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana yang salah wajib menjalani hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Itu untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk ini saya akan bacakan. Menurut Anda, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna mencegah pengaruh buruk narkoba? Jelaskan. Ya, kita akan jawabannya adalah pemerintah dan masyarakat harus aktif saling kerjasama dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. B. Pemerintah mengadakan penyuluhan terkait dampak buruk narkoba ke lembaga masyarakat, sosial, pendidikan, dan organisasi kepemudaan lainnya. Yang C, jawabannya adalah pemerintah memberikan hukuman yang setimpal kepada warga negara yang terbukti bersalah sebagai pengedar maupun pengguna narkoba hingga berdampak jera tidak akan mengulanginya lagi. Yang jawabannya yang selanjutnya adalah masyarakat turut mengawasi dan memberikan informasi apabila diketemukan adanya kegiatan-kegiatan yang terindikasi penyalahgunaan obat-obat terlarang, dimulai dari lingkungan keluarga sendiri hingga di lingkungan sekitarnya. Nah, ini selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yang biasanya sering keluar di tes mental ideologi tulis adalah, perkembangan teknologi informasi seperti internet sudah sedemikian pesat dan mudahnya mengakses dengan membawa pengaruh baik dan buruk. Bagaimana pendapat Anda menyikapi fenomena ini? Jelaskan. Jawabannya, kita wajib mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap memilah mana yang baik dan bermanfaat dan menjauhi yang merugikan dan tidak bermanfaat. Itu untuk jawaban nomor 17. Silahkan disimak kalau perlu dicatat. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini, jenis buku apa saja yang pernah Anda baca dan mengapa Anda menyukai jenis buku tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya, pilih buku yang bermanfaat dan menambah wawasan maupun yang bersifat bacaan, hiburan, dan wajib tahu isi dan tujuan dari buku yang kita baca dan siapa pengarangnya. Jadi silahkan diisi jenis buku apa, judulnya, ya buku-buku yang bermanfaat, dan juga harus tahu isi tujuan buku tersebut dan juga harus tahu siapa pengarangnya, itu maksudnya. Untuk yang ke-19 ialah, bagaimana sikap Anda apabila di lingkungan tempat tinggal Anda akan dibangun sarana ibadah agama yang berbeda dengan agama yang Anda anut? Jelaskan. Setuju, asalkan pembangunan sarana tersebut telah mendapatkan izin dan disetujui oleh pihak-pihak berwenang seperti RT, RW, desa, pemuka agama, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dan kita akan dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu demi kelancaran pembangunan agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Itu yang selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda
Jika ada sebagian warga merasa keberatan dan ingin menutup beberapa tempat ibadah dengan dalil tidak mempunyai izin mendirikan bangunan, jelaskan. Nah, ini jawabannya tidak setuju karena semua harus dimusyawarahkan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan dan kerukunan antar warga pemeluk agama. Dan jika mayoritas warga tidak setuju, maka kita adukan kepada pihak yang berwenang karena negara kita negara hukum. Itu adalah beberapa soal-soal yang sering keluar di mental ideologi. Silahkan dipelajari, dicermati, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik yang mau mendaftarkan untuk menjadi TNI ataupun Polri. Jadi intinya tetap semangat, berusaha, dan optimis. Semoga cita-cita untuk menjadi TNI terkabulkan, dan bravo TNI.